Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Ayu Umniati dari Manajemen Pendidikan 2020A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Ibu Zulaiha dan Ibu Evita Soraya. Baiklah, yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik yang sambil menunggu yang lain untuk join Zoom, Ibu cek, satu persatu ya siapa yang belum hadir dan siapa yang sudah hadir. Azhar Naufal apakah sudah hadir? Sudah Bu hadir. Oke baiklah karena semuanya sudah hadir dalam Zoom, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Azhar Naufal untuk dipimpin doanya? Oke Bu, baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu punya games, eee yaitu kalau Ibu bilang, "Hai," kalian jawab, "Hello." Bisa? Bisa Bu. Oke kita, contoh dulu ya. Kita mulai. "Hai." Hello. "Hello." Hai. "Hai hai hello." Hello hello hai. "Hello hello hai hai." Hai hai hello. Oke, boleh, eee, Azhar Naufal untuk dipimpin games tadi biar teman-temannya juga semangat memulai pembelajaran pada pagi ini. Oke. Hai teman-teman, hai. "Hello." Hello. "Hai." Hello hello hai. "Hai hai hello." Hai 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 hello. "Hello hello hai hai." Hello hello hai. "Hai hai hello." Oke. Oke, Udah terima pada semangat kasih. Bu. Oke, baik terima kasih Azhar sudah memimpin. Sama-sama Eee, Bu. karena udah semangat dan udah sarapan juga, oke anak-anak sebelum, Ibu memulai pembelajaran hari ini, Azhar apakah kamu pernah membuat mie instan? Pernah Bu. Oke kalau pernah coba kasih tahu ke teman-temannya bagaimana cara membuat mie instan ya. Oke, baik, Bu. Oke, teman-teman. Pertama, siapkan panci untuk merebus mie. Yang kedua, isi panci dengan 1 gelas air, lalu rebus hingga mendidih. Yang ketiga, buka bungkus mie instan dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Keempat, masak mie selama 3 menit dan sesekali dapat diaduk agar mie-nya matangnya merata. Yang kelima, tuang bumbu minyak, bubuk cabai, dan penyedap rasa ke atas piring. Keenam, setelah mie matang, ambil mie lalu tiriskan. Yang ketujuh, letakkan mie yang sudah matang di atas piring yang berisikan bumbu. Yang kedelapan, aduk merata mie beserta bumbunya dan mie instan sudah siap bisa dinikmati. Oke terima kasih Azhar udah menjelaskan bagaimana cara membuat mie instan. Oke Sama-sama, Ibu. baik yang tadi dijelasin sama Azhar cara membuat mie instan, apakah anak-anak tahu itu teks apa ya? Nggak tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke, itu yang akan kita pelajari pada pagi ini, yaitu tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu mau nanya lagi, kalian ada yang udah tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur berarti resep, Bu. Resep, ya bisa jadi karena kita sering menemukan, langkah-langkah di dalam buku resep ya, atau di balik, bungkus kemasan. Oke, jadi, teks prosedur itu, merupakan sebuah teks yang dibuat untuk menginstruksikan tentang bagaimana cara menjelaskan sebuah tugas tertentu, atau secara umum bagaimana cara membuat sesuatu dan bagaimana cara melakukan sesuatu. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita, sering menemukan prosedur itu di petunjuk arah, instruksi, resep masakan, atau petunjuk permainan yang biasa kita gunakan. Oke, kita akan belajar tentang teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran ini
yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dari teks prosedur, menentukan tujuan kalimat, serta ciri dari teks prosedur, dan dapat mengidentifikasi, menyusun urutan langkah isi teks prosedur, serta dapat mengaplikasikan cara melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa itu teks prosedur? Nah, apa kalian ada yang tahu ini gambar apa ya? Yang sebelah kiri merakit mesin, Bu. Yang sebelah kanan membuat KTP. Oke, pasti kalian, tidak asing dengan mesin mobil dan, membuat KTP. Apa ada yang tahu, prosedur membuat KTP itu bagaimana? Tidak tahu, Bu. Oke, prosedur membuat KTP itu biasanya sudah, berusia 17 tahun dan itu dibuatnya di kantor kecamatan, yang di mana kita harus mengisi identitas kita, data diri, serta, kita, berfoto di sana. Oke, kita, pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas, mengenai pengertian teks prosedur, yaitu mencakup ciri teks prosedur, jenis dan informasi dalam teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur, yaitu berisikan, tujuan adanya teks prosedur ini, serta ada strukturnya teks prosedur, dan ada kaidah kebahasaan dari teks prosedur ini. Kayak tadi yang udah Ibu bilang ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu adalah jenis teks yang berisikan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu ada step by step-nya. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat, selanjutnya, dan ada, finally atau, sudah selesai. Dengan adanya teks prosedur ini, dapat, membantu kita dalam menggunakan alat dengan benar atau, tanpa merusak alat yang digunakan, serta dapat membantu kita dalam membuat sesuatu. Contohnya tadi yang udah dibilang sama Azhar Naufal, bagaimana cara membuat mie instan atau bagaimana kita, cara membuat cupcake, gitu. Dan, mengetahui bagaimana cara-cara yang harus, dilakukan aktivitas tertentu dalam kebiasaan hidup kita. Selanjutnya, ada tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur ini menjelaskan, eee, tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Tujuannya untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif atau dapat, memberi informasi. Yang ketiga, ada dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang keenam, menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Agar, pembaca atau, diri kita sendiri dapat, mengaplikasikannya dengan mudah. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Di sini ada, eee, 3, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu, tujuan atau topik dari kita, membuat prosedurnya. Berisi, tentang, contohnya tadi cara membuat mie instan, atau cara membuat teh, atau cara cara memakai, alat pencuci mobil itu bagaimana. Terus, yang kedua ada material. Material ini berisi alat dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan. Contohnya tadi, mie instan itu, contoh bahan dan alatnya itu ada air, ada panci, dan ada mie instannya. Yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini, berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kayak tadi, yang pertama kita harus menuang air, terus, menyalakan kompor, sampai hidangan mie bisa dimakan, bisa dihidangkan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dapat dijalankan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks prosedur ini, yaitu ada menggunakan kata kerja imperatif.
Yang kedua, ada menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasannya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kata persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang tanda dan alat yang akan dipakai. Yang keenam, ada verba material dan tingkah laku. Oke, selanjutnya ada isi teks prosedur. Yang pertama di sini ada pernyataan umum, yaitu pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dibahas dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua, tahapan dalam teks prosedur atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan atau ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama yaitu menginventarisasi macam-macam kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya tadi, apa yang akan kita buat, harus kita pikirkan topiknya. Yang kedua, ada menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka bentuk topik-topik kegiatan secara garis besarnya. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Seperti, yang pertama, step pertama apa, step kedua bagaimana, dan selanjutnya. Yang kelima, yaitu mengumpulkan bahan-bahan. Seperti, misalnya kita mau membuat kopi, itu bahan-bahan apa yang harus kita kumpulkan. Selain kita harus memikirkan langkah, kita juga harus memikirkan bahan-bahannya. Dan yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Selanjutnya, penyusunan tahapan dari teks prosedur. Yang pertama, ada menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi baik dari media cetak maupun media elektronik, atau dapat melakukan wawancara kepada orang yang memahami, topik yang akan ditulis. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan tadi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur dengan utuh sesuai dengan kaidah kebahasaan. Oke anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya pengen nanya, dalam teks prosedur tuh ada berapa macam sih, Bu? Atau cuma kayak yang di resep doang, Bu? Soalnya yang selama ini kita tahu, teks prosedur itu cuma ada kayak di resep buku makanan gitu, Bu. Apa ada di hal-hal lain gitu, Bu? Oke, terima kasih Azhar atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagus ini. Iya, teks prosedur ini tidak hanya ada di buku resep-resep saja, melainkan juga, di balik bungkus kemasan itu juga ada atau, buku panduan misalnya kalian habis membeli barang itu kan biasanya ada, buku panduan bagaimana cara, eee, me cara memakainya atau bagaimana cara merangkainya. Oke, di sini, bisa dilihat, jenis-jenis dari teks prosedur. Yang pertama ada teks, prosedur sederhana, yaitu, cara sesuatu cara yang bisa dilakukan hanya dengan 2 atau 3 cara. Contohnya seperti cara menggunakan kipas angin, yaitu, kan yang pertama, dirangkai kipasnya, terus, yang kedua ada disambungkan ke listrik, dan yang ketiga, tinggal dihidupin on off-nya. Yang kedua, di sini ada teks prosedur kompleks, yaitu cara prosedur, eee, yang terdapat langkah-langkah banyak dan bisa dibilang rumit. Contohnya, cara mengurus KTP, yaitu kita harus, datang ke kecamatan, mengisi data diri, terus antri foto, dan menunggu hasil cetak dari KTP. Dan yang ketiga di sini ada teks prosedur protokol, atau langkah-langkah yang, tidak terlalu rumit sehingga, mudah untuk dipahami. Contohnya, cara menghidupkan komputer. Oke anak-anak, di sini ada contoh, cara membuat dessert box Oreo kekinian. Bisa kalian, baca, sendiri nanti PPT-nya bisa Ibu kasih kalian. Oke, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya silakan Azhar Noval. Eh, Tadi di dalam PPT-nya, di bagian kaidah kebahasaan, yang paling pertama itu ada menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu apa sih, Bu? Terus contohnya apa aja gitu? Oke, terima kasih, Azhar atas pertanyaannya. Ibu izin jawab. Jadi kata kerja imperatif itu adalah, bisa dibilang kata perintah. Nah,
Di sini, di contoh tadi ada contohnya yaitu, buka sebungkus Oreo, tuang 2 sendok, siapkan wadah. Itu adalah kata bisa dibilang kata kerja imperatif atau kata perintah. Seperti, masukkan mie ke dalam panci, itu juga termasuk kata perintah, seperti Oh, jadi itu. kayak, kata kerja yang, berguna untuk, memerintah gitu ya, Bu? Iya, bisa dibilang seperti itu, Azhar. Oke, baik, Bu. Terima kasih sudah menjawab. Oke, sama-sama, Azhar. Nah, karena pembelajaran sudah cukup, nanti, setelah ini Ibu akan memberikan kalian kode untuk masuk ke dalam Google Classroom, dan Ibu mempunyai hadiah di dalam Google Classroom tersebut. Ada yang penasaran Wah, nggak? penasaran, Bu. Wah, apa ya kira-kira? Oke, teman-teman, anak-anak, eee, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanya atau dibahas, bisa, kita diskusiin di WhatsApp grup atau di Google Classroom ya. Baik, Bu. Cukup sekian, pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa berterima kasih kepada diri kita sendiri, jangan lupa belajar agar dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Dan jangan lupa terus semangat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita harus berdoa, lagi. Boleh Azhar untuk mimpin doanya? Oke, baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah kelas. Baiklah kelas, pada hari ini Ibu selesaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.